Halo semuanya, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama channel YouTube Dim Dim TV. Pada kali ini kita akan membahas review unit Airsoft Spring. Sekarang kita sudah mulai dengan jenis yang laras panjang ya, dengan jenis Assault Rifle atau senjata serbu dalam bahasa Indonesianya dengan jenis KAC PDW ya. Jadi sedikit cerita tentang unit aslinya dari unit airsoft ini. Jadi KAC PDW itu adalah kepanjangannya ya, Knights Armament Company. Ya, itu KAC-nya. Jadi itu istilahnya kayak perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengembangan senjata ini. PDW itu adalah Personal Defense Weapon ya. Jadi ini aslinya atau originalnya punyanya Amerika Serikat ya, atau United States. Jadi tujuan diciptakannya senjata ini adalah gimana caranya supaya dia ngambil tengah-tengah gitu. Jadi antara unit assault rifle dengan sub machine gun. Ya, jadi kalau assault rifle itu kan menggunakan senjata yang dengan peluru tajam dengan kalibernya yang lebih besar dari kaliber peluru pistol gitu, dan tenaganya lebih besar, namun memiliki berat yang lumayan lah. Kalau untuk dibawa kemana-mana oleh prajurit itu lumayan melelahkan gitu. Kalau submachine gun, dia adalah unit yang menggunakan peluru pistol namun dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi dia ringan dia. Unit submachine gun itu ringan, namun karena menggunakan peluru pistol, damage-nya lebih sedikit. Nah, sehingga orang dari Amerika tuh dia mencari kelebihan dari assault rifle dan submachine gun itu. Jadi dia ngambil, jadi dia mau bikin unit tuh gimana caranya supaya kuat, supaya bisa menggunakan peluru senjata serbu atau senapan serbu, namun berat unitnya itu memiliki berat yang ringan, seringan unit submachine gun. Nah, maka terciptalah unit KAC PDW ini ya. Jadi ini jenisnya experimental weapon dan sekarang sudah digunakan di beberapa negara. Yaitu cerita sedikit tentang unit aslinya. Dan ini unit airsoftnya ini adalah merek Bison ya, bukan merek di Cobra ya. Jadi supaya tidak salah paham, karena kebetulan merek Indonesia yang di Cobra itu kebetulan juga bikin merek yang KAC PDW. Tapi ada perbedaan sedikit, nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Unit ini bisa kalian beli dengan kode nama KAC PDW Bison itu ya. Kalau mau mereknya yang dari Amerika seperti saya ini, sayangnya untuk saat ini sudah sulit sekali dicari. Ini juga saya dapat ketika saya masih zaman SMA dulu ya, zaman waktu saya masih umur 16 tahun ya. Sekarang saya sudah umur 25 tahun. Jadi sudah lama sekali. Waktu itu saya dapat harganya 300.000 ya, dan itu juga bekas waktu itu. Sekarang yang lebih gampang dicari itu adalah mereknya yang dari di Cobra itu ya, KAC PDW yang di Cobra. Itu kalian kurang lebih akan dapat yang merek di Cobra itu, karena merek yang dari Amerika ini sekarang sudah sulit didapat ya. Jadi cukup ketikkan itu saja di toko-toko online dan macam-macam di sana. Ada yang mereknya sudah posisi upgrade atau merek yang sudah original. Rata-rata kalau yang original juga harganya sekisaran 290, 300.000 seperti itu juga. Kalau yang sudah upgrade bisa sampai 600 ribuan sampai 800 ribuan juga. Itu ya. Ini skalanya 1:1, sama seperti senjata aslinya ya. Dan perbedaannya dengan merek di Cobra itu apa saja? Kita saksikan terus channel ini. Perbedaannya terletak dari adanya logo di Cobra tersebut ya. Biasanya ada di bagian sini atau di baliknya di sini ya. Sini biasanya ada lambang merek di Cobra itu. Kalau yang KAC PDW
yang merek Bison Amerika ini dia tidak ada marking mereknya di sini. Jadi bersih ya. Dia mereknya tuh hanya ada di bagian kotaknya ya. Jadi seperti ini kotak aslinya. Nah, itu lambangnya banteng dia. Jadi kotaknya saja sudah beda, lambangnya banteng. Kalau merek KACPDW yang di Cobra itu dia lambang di kotaknya tuh ular kobra ya. Jadi dari situ perbedaannya. Walaupun sama-sama namanya KACPDW Bison, tapi nanti ada di Cobranya itu kalau merek yang buatan Indonesia tuh ya. Jadi untuk unit KACPDW yang saya miliki ini sudah saya tambahkan dengan banyak aksesoris ya. Untuk yang originalnya yang didapat itu hanya center ini saja ya. Jadi untuk hand gripnya yang ini red dotnya, mag rubber, dan tali sling ini adalah tambahannya dari saya ya. Itu awalnya tidak ada. Yang ada dari merek originalnya ini cuma senternya ini saja ya. Selebihnya yang lain tidak ada. Itu tambahan dari saya pribadi. Kita apa saja fitur-fiturnya? Kita mulai dari depan dulu ya. Seperti unit aslinya, dia outer barrelnya ya. Outer barrelnya itu memang sampai di luar ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, itu dia. Ini ada lingkaran besi itu yang di tengah, itu outer barrelnya sampai di situ ya. Bukan sampai yang di sini saja. Lanjut dia sampai sini. Tapi outer barrelnya yang ini, yang hitam ini bisa dilepas nanti kalau ingin membersihkan yang inner barrelnya yang aluminium itu ya. Dari segi pabriknya, dari pabrik originalnya dia sudah aluminium inner barrelnya, jadi sudah kuat dia. Dan ini namanya muzzle brake-nya ya. Muzzle brake-nya memang sudah dari pabriknya seperti ini. Ada 4 lubang di sini. Kalau di aslinya dia untuk memendarkan api yang keluar dari peluru yang sebenarnya itu. Kalau di sini dia hanya hiasan saja. Lalu lanjut yang untuk senternya ya. Ini senternya jadi satu sirkuitnya. Sirkuit senternya tuh jadi satu dengan sinar laser dia. Jadi tombolnya tidak terpisah. Anda menghidupkan senter, otomatis lasernya juga hidup. Tuh. Jadi itu kekurangan menurut saya dari unit KACPDW dengan tenaga spring ini. Kalau yang merek di Cobranya juga sama seperti itu, saklarnya single dia, jadi keduanya langsung hidup. Kalau bisa kalau mau upgrade nanti sirkuitnya dibedakan, dibuatkan tombol baru, jadi dengan tombol yang berbeda gitu. Jadi tombol center berbeda dengan tombol laser seperti itu ya. Ini bisa dilepas. Ini sistem aksesorisnya dia rata-rata menggunakan Picatinny rail ya. Jadi ini namanya Picatinny rail. Picatinny rail itu adalah jenis rail untuk memasang aksesoris dengan istilahnya rongga-rongga seperti ini ya. Ada lagi jenis lain yang tanpa rongga-rongga seperti ini, dia namanya Dove rail ya. Jadi Dove rail itu cuma di bagian sini saja dia adanya. Nah, rongganya hanya di atas bawah ini saja. Jadi bagian rongga sampingnya tidak ada. Kembali ke senternya dulu. Ya, jadi cara memasang di Picatinny railnya ini ditekan, nah, sehingga sejajar dia. Jadi tuasnya yang ini sejajar dengan di sampingnya ini sehingga bisa masuk ke Picatinny railnya. Tuh. Ini tombolnya, tombol untuk center dan lasernya ya. Jadi itu. Untuk kemampuan sinarnya rendah ya, maksudnya untuk jarak normal seperti senter biasa itu tidak bisa, dia hanya untuk jarak dekat ini. Jadi kegunaannya untuk CQB dia atau close quarter combat. Cocoknya hanya untuk penerangan di dalam ruangan. Kalau penerangan di luar ruangan, kalah ini senternya ini. Perlu di-upgrade dengan jenis senternya yang lain. Seperti senter-senter di review unit airsoft handgun saya sebelumnya itu cocok itu untuk di luar ruangan. Kalau ini tidak, hanya untuk di dalam ruangan saja.
pasang lagi. Lalu lanjut ke fitur hand gripnya. Ya, ini maksud kegunaan hand grip ini saya pasang untuk mengurangi recoil atau hentakan pada saat saya menarik trigger ketika saat menembak. Tuh. Awalnya tidak ada ini, saya memegangnya yang di bawah laras ini cuma kurang mantap ya, kurang kuat. Recoilnya masih berpengaruh karena sering sekali ketika bidikannya sudah tepat, kurang kuat memegangnya ini ketika menarik trigger, goyang dia senjatanya karena recoilnya lumayan pairnya di sini di pistonnya. Sehingga saya pasangi hand grip ini sehingga lebih kuat dia. Setelah dipasangi ini saya bisa menembak dengan lebih akurat ya. Ini bahan hand gripnya ini dibeli terpisah juga di toko online. Kalau Anda mau menambahkan juga yang memiliki unit ini atau yang akan membeli, bisa diketik dengan keyword hand grip, digitukan long hand grip ya, ada longnya karena jenis hand grip itu juga macam-macam. Ada yang hand stop, ada yang long grip, ada yang short grip, tuh, ada yang angle grip, macam-macam. Nanti itu kita bahas di video lain ya, di video terpisah. Ini juga hand gripnya, cara memasangnya lumayan agak keras karena dia menggunakan sistem pegas besi ya. Pegas besi ini dua pegasnya ini kiri kanan. Jadi ketika memasang itu kedua pegasnya ini ditekan kiri kanan dan juga lagi di sebelah sisinya ini ditekan menggunakan 4 jari ini. Cuma sayangnya pegasnya ini terlalu kuat ya, sehingga agak repot memasangnya. Nah, jadi bagaimana cara memasangnya untuk Anda yang sudah terlanjur juga membeli hand gripnya ini? Jadi dipasang dengan melepas Picatinny rail di bagian bawahnya nih. Jangan langsung memasang dari sini karena sulit sekali. Ini dilepas dulu Picatinny rail di bagian bawah ini. Dilepas. Baru nanti dipasang dengan cara memukul-mukul Picatinny railnya ini ke hand gripnya sehingga bisa di posisi tengah-tengah seperti ini ya. Dipukul dengan palu bisa, tapi tetap juga hati-hati ya. Ini kebetulan Picatinny railnya kuat ya, dari nilon fiber yang kuat lah itu, sehingga tidak kalah dengan gesekan hand gripnya nih. Soalnya hand gripnya ini full nilon ya. Bahannya bagus, kuat. Nah, jadi di hand grip ini juga bagian bawahnya bisa dilepas ya, ada rongganya dia. Ya, cara melepasnya seperti ini. Rongga di dalamnya ini ada dengan tujuan bisa untuk memasang, maksudnya untuk menyimpan baterai cadangan ya. Kalau ala-ala menggunakan elektronik seperti senter ini ya. Tadi saya lupa menjelaskan. Senternya ini menggunakan tenaga 3 buah baterai AA12 ya. Jadi baterai AA12 itu baterai biasa itulah. Baterai seperti baterai mainan tuh yang biasa itu, yang jual di pasaran sebanyak 3 buah. Selain itu, biasanya di lapangan teman-teman komunitas juga biasa menggunakan hand grip ini untuk menyimpan pelumas ya. Jadi minyak pelumas untuk melumaskan kokangannya yang di sini biasanya. Nih, kokangan untuk memasukkan pelurunya. Itu bisa untuk nyimpan permen, bisa untuk nyimpan cemilan-cemilan kecil juga bisa. Kayak coki-coki gitu lah. Maaf nyebut merek malah. Jadi kayak coklat-coklatan gitu ya. Jadi bisa dimasukkan di sana. Sekarang lanjut ke magazinnya ya. Jadi ini magazinnya terbuat dari metal ya. Tombolnya ada di bagian sini. Nanti saya kasih lihat ketika saat memutar unitnya, karena jujur kali ini untuk review kali ini agak repot unitnya ini karena beratnya dia sekitar sudah saya timbang dengan timbangan digital, saya sudah catat di sini. Dia beratnya 1,4 kilo ya. 1,4 kg. Jadi nanti saya putar unitnya. Ya, jadi tombolnya di sini ditekan. Nah, jadi Anda lihat di sini dia ada tekanannya, bisa dilepas. Tuh. Jadi pertama tidak ada mag rubbernya nih, jadi hanya ini saja.
Cuma dia sepertinya tidak 100% metal ya. Dia seperti metal aluminium alloy itu dia modelnya. Lumayan kuat ini. Sudah jatuh berapa kali ini mag-nya tidak pernah pecah. Ya, jadi ini kuat sekali. Cara memasukkan pelurunya juga dari sini. Ya. Memang mirip seperti aslinya. Dia tidak seperti unit magazine dari unit airsoft lain. Dia kadang ada pintu tambahan di sini untuk masukkan pelurunya. Kadang di atas gitu ada pintunya. Enggak. Ini memang murni masukannya dari atas seperti senjata aslinya. Jadi one by one, satu persatu. Nah, ini pernya ada di dalamnya itu. Semakin mau penuh semakin keras dia pernya. Jadi Anda bisa rasakan kalau sudah semakin sulit dimasukkan pelurunya, bukan semakin keras ya, semakin katos dia bahasa Balinya. Itu pelurunya akan sudah mau penuh dia. Ya. Jadi ini tambahannya saya tambahkan di mag-nya, ini mag rubber namanya. Jadi bisa juga istilahnya fast mag namanya. Jadi posisinya kalau ditaruh di Kevlar atau di rompi wadah peluru itu kan posisinya menghadap ke bawah ini supaya lebih gampang menarik mag-nya. Ya, jadi langsung mag-nya ambil di sini cepat ya. Oh. Jadi menggantung seperti ini dia. Nah, ini lapisan karet jadi lumayan kuat, tidak akan jatuh mag-nya walaupun digoyang-goyangkan seperti ini. Ya. Tapi jenis mag-nya ini tidak pas di di magazine untuk KAC-PDW-nya ini. Jadi perlu ditambahkan lapisan lagi di dalamnya seperti lapisan busa supaya dia erat. Kalau tidak diisi tambahan lapisan tuh dia akan longgar dia. Togoloh bahasa Balinya tuh. Dia harus ditambah lagi dengan lapisan busa atau lakban atau terserah apapun itu ya. Kalau sudah ditambahkan lapisan di dalamnya mau dilem untuk mempermanenkan nempelnya rubber fast mag dengan magazine-nya ini boleh, cuma saya tidak lakukan itu supaya nanti kalau mau maintenance atau perawatan di dalam ini mau dibongkar supaya gampang seperti itu. Ini bisa kalian beli juga di toko online dengan keyword rubber mag atau fast mag seperti itu ya. Dan ukurannya juga macam-macam, jenisnya juga macam-macam fast rubber mag ini. Jadi silahkan nanti lihat-lihat sendiri ya. Lalu untuk triggernya dia tidak metal, tapi tarikannya ini lumayan berat ya. Jadi rata-rata unit laras panjang itu untuk yang airsoft agak berat ya triggernya. Tapi saya suka itu untuk meminimalisir ketidaksengajaan kita menarik trigger pada saat ingin menembak. Rata-rata yang ringan itu unit handgun ya, itu baru rata-rata ringan dia tarikan triggernya, sehingga sering sekali ketika sudah mengokang masukkan peluru kadang gemetar ya tangannya gitu karena grogi itu mungkin akhirnya tidak sengaja tertembak. Kalau ini jarang terjadi lah. Lalu kita lanjut ke fitur safety-nya ya. Nih, ini namanya fitur safety. Posisi ini, nah ini ada tulisannya fire itu maksudnya triggernya bisa ditarik ya, jadi bisa digunakan untuk menembak. Kalau dipindahkan ke sini, nah tanda panahnya ke arah safe, itu trigger tidak bisa ditekan, tapi tetap bisa mengokang, memasukkan peluru itu tetap bisa dia, jadi tetap bisa ditarik lah gitu. Tapi triggernya tidak bisa ditekan, sehingga Anda bisa melakukan setidaknya untuk menyiapkan peluru dulu di dalam. Nanti ketika target sudah terlihat, langsung diubah ke posisi menembak. Kalau dibandingkan dengan yang aslinya, ada pilihan tembakan semi fire-nya. Jadi didiamkan di sini. Ini ada tulisan semi di sini. Maksudnya semi fire itu adalah satu tarikan trigger, keluar satu peluru. Kalau tulisan fire-nya ya itu mode otomatis dia. Jadi selama trigger ditarik pelurunya terus keluar ya. Tapi itu biasanya kalau di unit airsoft itu dia di versi menggunakan gas ya, atau versi airsoft elektriknya baru bisa. Tapi karena ini masih menggunakan sistem piston,
atau spring yang satu kali tarik, satu kali tembak, cukup hanya shift dan semi auto ya. Jadi seperti itu, hanya dua itu saja mainannya. Dan untuk men-save-kan ya, mengaktifkan save-nya juga harus full seperti ini, harus benar-benar full sampai menutupi tulisan fire-nya, baru tidak bisa ditekan. Karena kalau hanya sampai di tengah-tengah saja masih bisa ada ditekan ya. Jadi harus full segini. Kalau untuk fire-nya jadi lebih mudah, dia cukup segini saja bisa dah. Tapi saya lebih suka untuk memfullkan sampai di sini karena untuk menghindari ketidaksengajaan. Kalau di tengah-tengah ini kan siapa tahu tidak sengaja malah kebawa ke sini, kesenggol, sehingga tidak bisa tarik. Segini saya sudah nggak bisa narik ya. Jadi harus full nariknya, sampai ke atas ini. Nah, seperti itu untuk fitur safety switch-nya atau pengaman triggernya. Lalu ini maksudnya adalah sling point atau tempat untuk memasang tali sandang atau tali sling. Nah, tempat untuk memasang tali sling itu ada dua. 1, 2. Jadi ini kalau untuk yang di sini dia bisa menggunakan jenis tali sling yang one point. Ya, jenis-jenis tali sling itu juga macam-macam. Ada 1 point, 2 point, dan 3 point. Tapi saya pribadi untuk unit ini saya memasang tali sling yang jenis 3 point ya. Jadi dipasangnya di dua tempat. Di sini 1 dan di sini 1, 2. Dan di tengah-tengah ini ada simpul khusus supaya bisa masuk ke jenis sling point yang jenis 3 point gitu, seperti itu ya. Jadi untuk pemasangan tali slingnya dibahas di video yang berbeda lah untuk jenis-jenis tali sling itu ya. Untuk hand gripnya ini metal ya. Jadi ini ada magnet. Jadi menempel dia. Nah itu. Jadi ini memang asli besi untuk menopang berat beban unit di body receiver-nya ini. Karena kalau ini terbuat dari plastik, dia tidak kuat menahan berat beban di atasnya. Jadi seperti itu. Makanya dia metal ini bahannya. Ini tempat untuk tali slingnya juga metal ya. Dan ini apa namanya, mag-nya yang tadi juga metal, tapi tidak metal 100%, makanya dia agak ringan jatuhnya. Dia tidak terlalu kuat menempel lah gitu. Karena tidak 100% metal dia mag-nya. Kalau saya persenkan ya paling enggak 90% metal lah, 10%-nya dia campuran ada polimernya sedikit gitu. Jadi tidak terlalu berat banget lah. Nah ini baru dia metal. Sisanya bodinya bukan metal. Nah itu kan jatuh magnetnya. Jadi bodinya ini nilon yang kualitasnya bagus ya, jauh lebih bagus dari unit Glock 26 yang saya review sebelumnya itu ya. Kuat, sudah pernah jatuh juga ketika saya maintenance, saya hantam-hantam pakai obeng, saya hantam-hantam pakai palu karena waktu itu ada bautnya yang keras ya, mengeras itu karena lama saya tidak rawat. Sekalinya rawat banyak yang macet bautnya, tapi sekarang tidak, sudah posisi bagus semua. Waktu itu saya pikir bakal hancur unitnya, tapi ternyata tidak karena bodinya dia nilonnya kuat ini. Tapi khusus untuk yang bagian upper receiver-nya ini ada part besinya dia untuk memperkuat larasnya bagian depan supaya tidak bergetar itu loh. Karena FPS-nya lumayan kuat ini, 360-an lah. Dengan menggunakan peluru dengan berat 0,12 gram itu FPS-nya 360 ya. Bandingkan dengan unit-unit senjata serbu yang aslinya itu rata-rata besar FPS-nya 1300-an, 1400-an gitu. Jadi Anda biar punya bayangan gitu kalau yang aslinya berapa sih besar FPS-nya. Jadi 1300-an sampai 1400-an. Ini unit airsoft besarnya cuma 360 fps ya. Kalau sudah di upgrade, lebih serem lagi.
gininya apa namanya kekuatannya, bisa sampai 400 fps lah, 400 lebih juga bisa. Mau pakai di upgrade dengan pair yang jauh lebih kuat juga bisa, karena kebetulan internalnya ini sudah kuat dia bodinya ya, jadi tidak usah terlalu takut jebol lah. Cuma nanti yang jebol tuh ini triggernya. Cuma solusinya gampang, itu bisa ke tukang bubut nanti diganti triggernya dengan trigger besi. Nanti untuk selanjutnya kita bahas terkait upgrade sambil ngecek-ngecek bodinya yang mana-mana saja metal. Nah ini iron sight-nya sedikit metal, sama seperti ini, tidak full 100% metal. Yang pisir belakangnya juga, hand cockernya atau kokangannya tidak metal. Cuma ini, nah ini popornya ada sedikit metalnya di dalam ya, makanya dia menempel dia, tapi tidak menempel terlalu kuat lah. Tuh, kan tidak menempel terlalu kuat ya, karena sedikit metalnya itu. Jadi bisa saya katakan di beberapa body ini 100% metal, 100% metal, ini sedikit campuran metalnya ya. Saya yakin ini juga bodinya yang sisanya ini juga pasti ada sedikit campuran metalnya sehingga kuat ya. Karena nilon itu sejatinya juga campurannya banyak, campuran ABS, campuran dari metal, itu dia campur menjadi satu sehingga membentuk body yang kuat namun ringan. Ya, jadi seperti itu, ringan untuk sekelas senjata serbu lah. Tuh. Lalu kita lanjut ke belakang dulu, ke popornya atau stoknya dalam bahasa Inggris ya. Sama seperti aslinya, ini stoknya bisa dilipat ya. Tunggu sebentar. Stoknya bisa dilipat karena ketika Anda posisi lagi santai gitu, atau mau mengaktifkan unit ini dalam model submachine gun, bisa ditekan ini ya. Jadi ini kunciannya. Lalu diputar, dikaitkan di sini ya. Tuh, jadi kotaknya yang ini ya, yang ini nih dikaitkan di pengaitnya yang ini sehingga nah menempel dia seperti itu. Nah, jadi seperti ini dia tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi lebih pendek dia, bisa digunakan dengan satu tangan. Jadi model submachine gun. Cuma kuat-kuatan tangan aja udah megang kayak gini ya. Jadi ini ditarik, jadi diginikan. Model submachine gun. Kalau tidak kuat ya tinggal pegang hand grip yang di depannya ini aja. Jadi lebih enak. Kalau ingin mengaktifkan dengan model senjata serbunya, tinggal dibuka lagi nih. Cara membukanya juga didorong ke atas sedikit, baru ditarik. Nah, seperti ini. Ketika mau menyambungkan juga tidak bisa seperti unit aslinya. Unit aslinya langsung dibanting dia, jadi langsung tertekan otomatis. Kalau ini untuk menghindari kerusakan kunciannya, saya sarankan untuk menekannya sedikit. Nah, lalu melepasnya. Jadi seperti itu ya. Kalau mau lebih mirip lagi dengan aslinya, bisa diganti dengan yang besi tuh, sehingga bisa langsung dibanting ketika mau dikunci unitnya dengan posisi senapan serbu seperti ini ya. Nah, sekarang kita ke bagian belakang popornya ini. Jadi ini bisa dilepas popornya, misalnya diganti dengan model yang lain asalkan cocok ya. Jadi ini ada baut kunci L-nya. Nah, ini bisa diakses. Untuk model yang ini yang dari pabriknya memang sudah seperti ini, jadi ada seresiannya, jadi nyaman sekali di pundak ya ketika menggunakan popornya nih seperti itu. Saya lihat banyak sekali upgrade-nya untuk popor itu ya. Jadi popornya ini bisa diganti dengan model-model yang lain atau tetap memakai model yang ini, namun diisi cheek rest-nya di sini untuk membantu membidik. Biasanya kalau red dot atau hollow sight-nya ini lebih tinggi dari
larasnya biasanya memerlukan cikres di sini atau peninggi pipi gitu, istilah gini ya bahasa Indonesianya, supaya mata kita dengan apa namanya red dotnya yang ini supaya lurus gitu, supaya tidak kayak leher angsa nanti kita membidiknya gitu, bengkok ke sana kemari. Tapi untuk red dotnya yang ini cocok dengan kepala saya, matanya selaras dan lurus, jadi tidak perlu tambahan cikres lagi. Nah, sekarang kita ke sisi sebelahnya ya. Nah, jadi kenapa tadi popor ini atau stok ini bisa berputar? Ini karena ada engselnya, seperti engsel pintu. Nanti ini juga bisa dibongkar, pinnya bisa didorong, ini ada bundaran besinya di sini. Jadi nanti kalau kenapa-kenapa bisa diganti. Tuh. Lalu untuk yang ini, yang bundaran kecil ini, dia hanya hiasan saja di sini. Namun di unit sebenarnya dia adalah pin bantuan untuk membongkar bodinya itu ya. Ini untuk apa namanya, gripnya, dia cara membongkarnya dari bawah, dia ada bautnya di bawah ini ya, lumayan panjang bautnya sampai di sini mentok masuk ke bodi ya, jadi hati-hati merawat bautnya yang ini karena ini agak krusial bautnya. Sisanya dia baut-baut yang kecil seperti ini ya, yang ini. Nah, jadi yang itu. Jadi rajin-rajin dilumasi, setiap berapa bulan sekali dilumasi agar tidak karatan. Yang ini jangan tertipu, ini bukan baut dari airsoftnya ya. Ini hanya hiasan saja. Kalau yang di aslinya baru ada bautnya ini. Kalau di unit airsoft bukan. Ya yang ini bautnya, baut belimbing itu dia. Jadi yang ini baut bintang itu bukan, hanya hiasan saja. Kemari ya, ini yang saya bilang tadi, ini tombol mag release-nya ya. Sebenarnya tombol mag release-nya untuk KACPDW ini seperti di aslinya ada dua, ambidextrous. Pertama yang sisinya yang ini nah, bisa dilepas. Ini kalau sisi yang kanan. Kalau sisi yang kiri, sebentar. Kalau sisi yang kiri bisa ditekan yang ini juga. Tuh. Jadi baik menekan yang di sebelah sini atau yang di sini, dia tetap mag-nya itu seperti ini penampakannya nanti. Oh, maju mundur seperti itu dia. Kalau di aslinya ini bisa ditekan. Kalau versi airsoftnya tidak bisa. Ini hanya hiasan saja. Masuk tombolnya ini. Untuk versi airsoft hanya bisa di mag release-nya di bagian ini saja. Nah, lalu apa maksudnya ini? Ini nanti ada model tombol yang lain dengan tujuan yang beda. Ini tujuannya adalah untuk menutup istilahnya kayak dust covernya atau tempat keluar pelurunya gitu. Jadi menutup kembali yang di sebelah sini. Saya putar lagi. Nah, yang ini. Jadi tombol yang tadi di sebelah sini yang di sisi ini itu adalah untuk menutup dust covernya ini. Kalau di bagian kalau di unit senjata aslinya itu dia kan pelurunya seret masuk ke sini, pelurunya keluar, selongsongnya masih di dalam kan. Jadi ini nanti yang terbuka tertutup mengeluarkan selongsong pelurunya. Kalau di unit airsoft ini dia hanya hiasan saja. Ya, jadi kadang ketika terkunci terbuka, tombol yang tadi itu untuk menutupnya ditekan. Ya. Tapi di unit airsoft ini dia sebagai gantinya ada tombol yang berbeda, tombol khusus dia. Saya dekatkan dulu supaya kelihatan tulisannya. Nah, ini ada tulisannya hop up. Terus ada more, ada less. Nah, ini hop up itu maksudnya ada setelan di dalamnya. Kalau semakin besar hop up, semakin jauh jarak peluru yang akan dicapai nanti. Kalau dipasangin less, hopnya itu berkurang dia. Jadi jatuhnya peluru itu semakin rendah. Ingat, hop up itu fungsinya hanya untuk menambah jarak peluru, bukan menambah tenaga peluru ya. Jadi tidak ada hubungannya kalau hop up-nya dinaikkan, jangan bahaya nanti pelurunya lebih sakit nanti kalau kena badan. Enggak ada hubungannya.
Karena hop up itu fungsinya bukan menambah tenaga, tapi hanya menambah jarak peluru. Karena ada nanti konsep hop up itu, kalau Anda familiar dengan pelajaran fisika zaman SMP SMA, ngerti dah kenapa hop up itu bisa terjadi itu. Nanti kita bahas hop up di video lain ya. Ini terus terang saya agak bingung dengan unitnya ini. Saya riset unit KAC PDW Bison ini buatan Amerika, tapi di bodinya dia made in China. Tuh, jadi apa mungkin dia buatnya terpisah gitu, bodinya dibuat di Cina, nanti dia assemble-nya ngerakitnya di Amerika gitu. Jadi saya agak kurang ngerti yang itu. Kalau mungkin teman-teman lebih tahu apa mungkin saya salah riset gitu, sebenarnya unitnya ini dari Cina gitu. Jadi tolong di komen di kolom komentar ya. Jadi riset saya terakhir nih unitnya dari Amerika ini, yang airsoft-nya KAC PDW Bison ini ya. Untuk yang ini saya mundurkan dulu lagi supaya jelas. Untuk pinnya yang ini dia awalnya masuknya di unit aslinya adalah pin untuk membuka upper receiver dan body receivernya ini. Jadi dia model bukaannya seperti dia asli, kayak buka apa namanya, muka toples tuh loh, buka kayak toples makanan itu, jadi klek gitu. Jadi ini nanti ke atas, ini ke bawah, itu terpisah gitu. Tapi untuk model airsoft ini hanya hiasan saja, diganti dengan baut. Dia untuk membukanya harus dilepas ini bautnya. Kalau di senjata aslinya dia tidak pakai baut sama sekali untuk melepas bodinya. Paling cuma melepas kayak ini aja. Kalau di aslinya kayak iron sight-nya, terus red dot-nya, paling itu aja. Lalu ini maksud ada lubang-lubang di unitnya ini ya. Jadi di kedua sisinya ada, nah ini juga di sisi sebaliknya ada lubangnya. Itu tujuan kalau di aslinya ialah supaya laras di dalamnya ini tidak terlalu panas tuh ya. Jadi kan peluru sajam kan menggunakan tenaga seperti bubuk mesiu itu. Jadi kalau tidak ada lubangnya ini nanti cepat panas inner barrelnya. Tapi kalau dalam unit airsoft ini ya supaya sama dengan aslinya, jadi tetap diisi juga. Tapi tidak ada pengaruh apa-apa, tidak mempengaruhi masuknya velocity atau FPS pelurunya. Ya, jadi hanya hiasan saja. Sekarang kita akan membahas tentang iron sight-nya atau pisirnya ya. Ya, ini dari campuran metal dan polimer. Ini maksudnya R-nya ini hanya hiasan saja. Kalau di aslinya ini bisa digunakan untuk menyetel kiri kanan ya. Jadi bisa dibawa ke kiri kanan ini. Lihat ketika saya mau menaikkan dia agak bergerak sedikit. Jadi bisa digunakan untuk menyetel ke kiri kanan. Tapi ini hanya hiasan saja. Ini model iron sight-nya dia flip up. Jadi ketika tidak mau dipakai, ya, seperti ini. Kebetulan saya kadang memakai red dot-nya yang ini, atau mungkin Anda yang main PUBG dan game-game sejenisnya itu kalian menyebutnya scope satu kali gitu. Ya, ini nama aslinya red dot itulah. Ya. Buat Anda bocah-bocah ini namanya red dot ya. Tidak bisa disetel ketinggian ya. Jadi dia memang seperti ini. Lalu yang iron sight di depannya juga nih. Ya, jadi seperti itu. Sama juga flip up. Untuk iron sight-nya yang di depan ini, dia kalau di aslinya bisa disetel ya. Ini ada katik sedikit di atasnya ini. Ini bisa diatur naik turun. Ini yang bisa diatur naik turun. Jadi misalnya kalau untuk jarak target 200 meter, 300 meter itu bisa diputar ini, dinaikkan ke atas. Kalau untuk jarak sekitar 100 meter itu yang paling bawah. Jadi ini defaultnya ya, ini memang tidak bisa diatur, jadi sudah masuk jenisnya fixed iron sight, jadi bukan adjustable iron sight untuk jenis airsoftnya. Kalau untuk senjata aslinya ya dia adjustable iron sight. Jadi untuk airsoft ini dia hanya ekspektasinya untuk jarak 100 meter saja, dengan catatan menggunakan peluru BB 6 mm dengan berat di atas 25 gram itu baru bisa.
Kalau masih menggunakan di bawah 25, tidak mungkin bisa untuk mencapai jarak mendekati 100 meter. Tidak bisa itu karena ringan pelurunya. Jadi bakal kalah dengan udara di sekitarnya itu loh. Jadi dia akan setelah balinya mencuang ke Mumai gitu loh. Pasti dia ke kiri melenceng, ke kanan melenceng gitu. Tidak akan lurus terus sehingga mendekati jarak 100 meter itu. Jadi berat peluru itu berpengaruh juga. Dan ini iron sight-nya yang di depan dan yang di belakang ini dia bisa dibongkar pasang sesuai dengan keinginan Anda. Jadi bisa dilepas, ini ada bautnya. Jadi nanti dilepas tuh mungkin karena Anda pakai model yang ecox sight atau mungkin Anda menyebutnya yang main game itu scope 4 kali gitu. Jadi scope yang 4 kali itu namanya ecox sight, atau mengisi dengan teleskop dengan varian pembesaran yang 4 kali, 5 kali, 6 kali. Jadi seperti itu. Bisa ini dilepas. Karena kalau masang itu bakal bentrok dengan ini. Jadi makanya ini bisa dibongkar pasang. Bisa dimaju mundurkan, kayak seperti itu. Kebetulan red dot ini fungsinya saya untuk main di malam hari. Ini iron sight-nya untuk siang hari. Karena kalau ini iron sight dipakai malam hari nggak bisa. Karena iron sight-nya sudah warnanya hitam, malam hari gelap, nyaru jadinya dia. Sulit melihat. Jadi ini fungsinya saya masang red dot ini.